Selamat pagi, Guru. Selamat siang anak-anak. Pagi ke siang ya? Pagi. Karena ada jawab pagi siang ibu jadi mau balas apa? Yang tepatnya pagi. Pagi ya. Selamat pagi anak-anak. Silakan duduk. Dan sehat dong? Sehat. Sudah siap terima pelajaran? Siap. Baik. Ibu di belakang ya? Ya. Ibu Bapak Guru mengajar ibu dengan teman-teman di belakang. Ibu jadi ajar yuk. Dan teman-teman. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Ya, sehat toh? Sehat. Ya, puji Tuhan. Untuk kalian kelas 10 jumlah berapa peserta didik? 33. Boleh tahu semua hadir? Hadir. Ya. Boleh kasih tepuk tangan dulu. Ya, kita pada kesempatan ini kita melanjutkan materi lanjutan. Pada kesempatan ini akan kita pelajari tentang penelitian sosial. Ya. Tapi sebelum itu kita mengawali dengan doa. Jadi saya minta kesediaan Kesi untuk membawa kita dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa dan doa kita. Tuhan, di sorga, kami dalam terima kasih atas Bapa, Tuhan menjaga kami dan Tuhan Tuhan semua kami, menemukan kepada kami dari orang yang dan atas nama Yesus, haleluya. Baik, jadi sebelum kita lanjut, apakah kalian merasa senang hari ini? Senang. Oke. Ada kesepakatan kelas yang perlu kalian perhatikan. Relax, bahagia, santai tapi serius. Kemudian tenang dan fokus. Jangan mengganggu teman. Jangan duluan masuk kelas dengan tidak sengaja. Wajib menyelesaikan tugas yang diberikan. Ya. Jadi intinya kalian boleh belajar tapi usahakan suasana hati kalian itu merasa senang, rileks. Kalau Pak boleh mengandaikan suasana yang senang misalnya di pinggir pantai atau di puncak padang lama begitu ya. Jadi kalian tidak terpaku dengan keadaan yang ada di dalam ruangan ini. Baik. Kita masuk pada inti materi ya. Semua sudah siap? Sudah. Ya. Jadi inti materi kita tentang penelitian sosial. Ya toh? Penelitian sosial di mana dilakukan oleh manusia, individu maupun kelompok. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya, apakah kalian sudah pernah melakukan penelitian sosial? Mungkin di rumah kah, di sekolah, atau di kebun, atau di pasar, atau di supermarket, Tamnos misalnya. Sudah ada yang pernah kita nostalgia? Ya. Apakah kalian sudah pernah melakukan penelitian sosial? Siapa yang bisa? Coba angkat tangan dan menjawab. Coba ayo, jangan takut-takut. Salah atau benar tidak masalah. Apakah kalian pernah mengamati sesuatu? Pernah. Ya, coba kamu silakan, pernah mengamati apa? Coba lebih keras. Melihat
bisa saat memandang. Ada lagi kok contoh lain yang tadi belum pernah memikirkan sesuatu. Kalian pernah menemukan sebuah masalah? Pernah berpikir untuk solusinya? Nah, kamu yang belum pernah. Coba apa? Siapa yang bisa? Yang masalah kecil juga boleh, silakan lebih. Seperti masalah saat punya uang tapi uangnya sobek, namun berpikir bagaimana mencari solusinya. Ya, salah satu solusinya adalah dengan menggunakan makanan ini. Ya, itu ketika mempunyai masalah, maka timbul untuk berpikir apa solusinya. Ketika uang berabeh, kita mulai berpikir bagaimana caranya supaya uang ini bisa digunakan. Ya toh? Ada lagi contoh lain, silakan. Masalah apa? Mungkin masalah di rumah toh? Ya. Jadi dari dua contoh yang disampaikan, bahwa ketika ada masalah maka muncul pemikiran dalam kita untuk mencari solusi, ya toh? Nah, proses pemikiran ini disebut juga sebagai proses penalaran. Nah, dalam penelitian sosial ada dua proses pemikiran atau proses penalaran. Yang pertama induksi dan yang kedua deduksi. Yang induksi itu silakan lihat di materi yang diberikan. Ada yang bisa? Tapi sebelum masuk sampai di situ, coba salah satu membacakan apa itu hakikat penelitian sosial. Manusia mulai mencari pengetahuan baru yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai masalah dalam hidup. Salah satu cara manusia memperoleh pengetahuan baru adalah melakukan proses berpikir yang diterapkan pada penelitian. Baik, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan. Jadi itu hakikat dari penelitian, bahwa manusia tidak pernah puas dengan apa yang ada. Dia ingin mencari sesuatu yang lebih baru untuk menjawab kebutuhan hidupnya. Dulu orang menggunakan alat-alat tradisional, maka sekarang banyak alat canggih yang digunakan untuk memudahkan proses kehidupannya melalui proses berpikir, ya toh? Ya. Jadi contohnya HP Android yang kita pakai ini dibuat oleh orang yang mula-mula melakukan penelitian lewat proses berpikir, sehingga segala kebutuhannya menjadi lebih mudah. Nah, kita masuk pada proses berpikir. Nah, proses berpikir atau penalaran itu apa? Kami minta kelompok 6 untuk membacakan yang ada di materi. Salah satu. Silakan. Jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Silakan. Tinggal bacakan apa yang ada di sini materi. Proses penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran memiliki ciri-ciri secara logis dan analitis. Iya, kelompok 4 coba baca ulang. Penalaran adalah suatu proses berpikir untuk memperoleh kesimpulan yang logis berdasarkan fakta yang relevan. Sebagai suatu kegiatan berpikir, penalaran memiliki ciri-ciri secara logis dan
Ya, proses penalaran itu harus berdasarkan fakta yang relevan dan logis. Nah, ini ada dua, yaitu induksi dan deduksi. Kelompok 3, tolong bacakan yang deduksi. Deduksi adalah proses menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Ulangi kelompok 1, deduksi. Deduksi adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Ya, jadi deduksi ini dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat Khusus. Sekarang induksi kelompok 2. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Baik, kelompok 5. Ulangi yang induksi. Induksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menangkap hukum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Ya. Jadi proses penularan induksi itu proses penularan dari yang sifatnya khusus menuju ke yang umum, ya toh? Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh yang ada. Contoh yang ada. Kelompok 1 membacakan contoh yang pertama. Contoh penalaran induktif mengatakan: 1. Di puncak hawanya dingin, di daerah batu hawanya dingin, di kawasan lembah hawanya juga dingin. Kesimpulan, daerah yang letaknya tinggi hawanya akan dingin. Ya. Jadi itu ya. Apa yang tanya siapa yang sudah pernah ke puncak? Atau refreshing bersama keluarga atau teman ke Padang Gelogam pernah? Sudah. Di sana kalau angin sepoi-sepoi, suhunya pasti Dingin. dan sejuk. Nah, contoh yang kedua, kelompok 2. Sapi Indonesia punya satu jantung. Sapi New Zealand punya satu jantung. Sapi di Inggris punya satu jantung. Kesimpulan, setiap hewan sapi punya satu jantung. Ya. Jadi kesimpulan dari contoh proses penalaran Induksi. induksi, yaitu proses yang bertolak dari pemikiran yang lebih khusus menuju kesimpulan yang lebih umum. Jadi khususnya di mana? Khususnya begini, misalnya Gunung Batulew di puncak pasti dingin toh? Ya. Di puncak Padang Galugaman pasti suhunya juga dingin. Dan kesimpulan yang diambil dari kedua hal yang bersifat khusus itu, yaitu kita ambil secara umum bahwa di puncak pasti hawanya dingin. Bisa tahu? Bisa. Nah, contoh yang kedua, sapi di Inggris punya satu jantung. Itu khusus toh? Ya Pak. Khusus sapi di Indonesia jantungnya juga Satu. Sapi di Tanimi jantungnya juga Satu. Kesimpulannya, semua hewan sapi memiliki Satu jantung. Jadi kita berpikir dari hal yang bersifat khusus, kita bawa ke kesimpulan yang lebih umum, gitu ya. Kita lanjut yang contoh penalaran deduksi kelompok 3, silakan. Contoh penalaran deduktif dan asumsi. 1. Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulan, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. 2. Ya, cukup. Kelompok 4, contoh yang kedua. Setiap hewan adalah makhluk hidup. Jerapah adalah hewan. Kesimpulan, jerapah adalah makhluk hidup. Ulangi.
setiap hewan adalah makhluk hidup, itu proses penalaran secara umum. Dibawa ke yang khusus, jerapah adalah hewan. Jadi jerapah itu termasuk makhluk hidup. Jadi suatu pemahaman yang lebih luas kita bawa ke yang lebih khusus. Bisa paham toh? Bisa paham. Nah, ini coba ulangi yang tadi. Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Kesimpulan, Hamdan mempunyai tubuh yang sehat. Ya, jadi pemikiran secara umum bahwa orang yang mengonsumsi makanan yang bergizi pasti tubuhnya sehat. Ya toh? Ya, Pak. Kita di sini ada buah namanya toh, lemon, pisang, ubi. Nah itu termasuk sehat ya. Ya. Juga tambahan nasi, jagung, kacang. Makanya kalian semua sehat-sehat, betul San? Betul. Jadi dari yang pemikiran secara umum kita bawa ke lebih khusus, yaitu Hamdan apa coba tanya? Hamdan? Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi. Ya, Hamdan suka mengonsumsi makanan bergizi sehingga Hamdan sehat. Itu khusus untuk Hamdan ya. Dari proses yang lebih luas kita bawa ke hal yang lebih khusus. Dari beberapa contoh ini kalian bisa paham? Bisa. Nah, sekarang di LKPD itu kalian silakan mengisi nomor 1 dan nomor 2. Ya. Jadi nomor 2 itu silakan kalian mencari contoh lain yang termasuk ke dalam induksi dan deduksi. Misalkan kalian 6 orang dibagi 3. 3-nya cari yang induksi, 3-nya cari deduksi. Bisa toh? Sehingga waktu tidak terbuang. Yang lain juga tidak nganggur. Kita sepakat 15 menit kerja ya. Oke, mulai dari sekarang. Ganjil 1, 3, 5, habis itu 2, 4, 6. Silakan kelompok 1 presentasenya di tempat saja. Namun yang mempresentasikan mulai berdiri dan menghadap kepada teman-teman dan Pak Guru. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Yang pertama, jelaskan 2 jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi dan induksi. Jawaban: deduksi. Deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua, induksi. Induksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Nomor 2, buatlah contoh penalaran deduksi dan induksi masing-masing 1 contoh. Jawaban: contoh induksi. Di Lologama memiliki awalnya dingin, di Fatuleu memiliki awalnya dingin. Kesimpulan: di setiap tempat yang letaknya tinggi memiliki awalnya pasti dingin. Kedua, contoh deduksi. Setiap pohon adalah makhluk hidup. Pohon mangga adalah tumbuhan. Kesimpulan:
Kewenangan adalah maksud. Ya sudah, boleh dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama kelompok dan nama-nama anggota. Silakan kelompok 3. Selamat pagi saudara semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berasal dari kelompok 3. Akan mempresentasikan yang disusun. Soal penjelasan dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi dan induksi. Yang pertama, deduksi. Deduksi adalah proses penalaran dari suatu hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua, induksi. Induksi adalah metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum, kesimpulan, menjelaskan fakta dan mendukung kesimpulan. Soal nomor kedua, buatlah contoh penalaran deduksi dan induksi masing-masing satu contoh. Jawaban: contoh penalaran deduksi. Mesri mengonsumsi makanan bergizi sehingga tubuhnya sehat. Kesimpulan: Mesri mempunyai tubuh yang sehat. Contoh yang kedua, contoh penalaran induksi. Babi di kue bumi punya satu jantung. Babi di Temaman punya satu jantung. Babi di Kampung Tasak punya satu jantung. Kesimpulan: setiap babi yang berada di mana-mana memiliki satu jantung. Terima kasih. Saya akan waktu dan kesempatan saya kembalikan kepada Pak Guru. Ya, boleh. Lanjut ke 5. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil diskusi dan kerjasama kami. Yang pertama, jelaskan dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi dan induksi. Yang pertama, deduksi. Deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat lebih khusus. Yang kedua, induksi. Induksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan fakta dan fakta mendukung kesimpulan. Soal yang kedua, buatlah contoh penalaran deduksi dan induksi masing-masing satu contoh. Yang pertama, induksi. Contohnya, SMA Negeri Gotakari memiliki satu bendera di lapangan. SMP Negeri Bandung Barat memiliki satu bendera di lapangan. SD Citra Bangsa Jakarta Selatan memiliki satu bendera di lapangan sekolah. Kesimpulannya adalah semua sekolah baik SD, SMP atau SMA yang ada di Indonesia memiliki atau memasang satu bendera di lapangan sekolah. Yang kedua, deduksi. Ariel suka membaca buku. Orang yang suka membaca buku, dia memiliki kemampuan lebih atau pintar. Kesimpulannya adalah Ariel adalah orang yang pintar. Baik, sekian hasil diskusi dan kerjasama kami. Waktu dan kesempatan saya kembalikan. Wow. Jadi luar biasa ya, dari contohnya agak berbeda sedikit. Ya, kelompok 2 selanjutnya. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan membacakan hasil diskusi kami dengan soal 1. Jelaskan dua jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian, yaitu deduksi dan induksi. Jawaban: deduksi adalah masuki penelitian adalah suatu usaha untuk mengumpulkan, mencari dan menganalisis fakta-fakta mengenai suatu masalah. 2. Induksi. Suparto penelitian dari suatu
ilmu pengetahuan adalah kegiatan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis. Nomor 2, buatlah contoh penalaran, deduksi dan induksi masing-masing satu contoh. Jawaban induksi. Kambing di Lelogang mempunyai 4 kaki. Kambing di Tanini mempunyai 4 kaki. Kambing di Fatuleu mempunyai 4 kaki. Kesimpulan, semua hewan kambing yang ada mempunyai 4 kaki. Deduksi. Ferry suka mengkonsumsi makanan sehat. Orang yang suka mengkonsumsi makanan bergizi tubuhnya akan sehat. Kesimpulan, Ferry mempunyai tubuh yang sehat. Sekian hasil diskusi kami. Ya, kasih tepuk tangan. Dua, sekarang kelompok 4. Silakan. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 4. Soal nomor 1, jelaskan 2 jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian dari deduksi dan induksi. Deduksi merupakan proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Yang kedua, induksi merupakan upaya pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Kesimpulan menjelaskan pada kemaksaan yang dengan kesimpulan. Soal nomor 2, buatlah contoh penalaran deduksi dari induksi masing-masing satu contoh. Yang pertama, induksi sering sakit membutuhkan obat. Orang yang sakit membutuhkan obat untuk tubuh yang sehat. Kesimpulan, Messi membutuhkan tubuh yang sehat. Yang kedua, setiap hewan adalah makhluk hidup. Kambing adalah hewan. Kesimpulan, kambing adalah makhluk hidup. Selanjutnya kelompok terakhir yaitu kelompok 6. Selamat pagi. Dengan soal nomor 1, jelaskan 2 jenis penalaran yang sangat penting dalam penelitian yaitu deduksi dan induksi. Jawaban, deduksi merupakan penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Kedua, deduksi merupakan metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Soal nomor 2, buatlah contoh penalaran deduksi dan induksi masing-masing satu contoh. Yang pertama, induksi. Bunga mawar punya tangkai, bunga melati punya tangkai, bunga kertas punya tangkai. Dari kesimpulan, setiap bunga memiliki tangkai. Yang kedua, deduksi. Esri suka mengonsumsi makanan bergizi. Orang yang suka mengonsumsi makanan bergizi tubuhnya sehat. Dari kesimpulannya, Esri mempunyai tubuh yang sehat. Sekian. Baik, kasih tepuk tangan. Baik, jadi dari hasil yang sudah kalian paparkan, ada 2 kelompok yang punya pemahamannya agak berbeda, artinya agak lebih sedikit ya. Mereka sudah memahami, yaitu kelompok 5 dan 6. Yang kelompok 6 sebagian, kalau kelompok 5 mereka sudah memahami secara penuh, sehingga contoh yang diberikan itu benar-benar berbeda. Misalkan SMA 2 Takari punya satu bendera, yaitu merah putih yang biasa dipasang di tiap-tiap sekolah, tahu? Iya, Pak. Nah, sekolah lain juga sama. Mereka selalu memasang bendera merah putih di halaman sekolah. Jadi kesimpulannya,
setiap sekolah pasti memiliki satu tiang bendera dan selalu memasang bendera merah putih, ya toh? Ya Pak. Nah itu dari khusus ke umum. Kemudian yang umum ke khusus tadi yang apa Cici? Ini baru punya Cici toh? Oh ini ya. Yes. Farida, ini kelompok 6. Ini kelompok 4. Ini Karina Tirsa, ini kelompok berapa? 2. Ini Ariel, semua ini kelompok berapa? Ya. Jadi ini yang deduksinya, orang yang Ariel suka membaca buku, ya toh? Ya. Kemudian siapa lagi? Ferry suka membaca buku. Ya. Casey suka membaca buku. Jadi kesimpulannya, orang yang membaca buku pengetahuannya banyak atau pintar, banyak pengetahuan, begitu ya. Jadi kelompok 5 sudah memahami secara penuh, sehingga mereka sudah mengambil contoh yang lain. Kalau kelompok 1, 2, 3, 4 sudah memahami juga, tetapi masih sebatas dalam contoh yang diberikan, ya tahu? Ya Pak. Belum berani keluar untuk berpikir ambil contoh yang lain. Sedangkan untuk kelompok 6 yang permintaan induksinya sudah bagus, sedangkan yang deduksinya masih contoh yang sama tapi kalimat yang berbeda. Jadi pemahamannya sudah setengah. Jadi ini bukan maksud untuk membedakan kalian, tapi memberikan gambaran tentang tingkat pemahaman kalian, sehingga kedepannya kalian bisa lebih semangat lagi, ya toh? Ya. Ya. Jadi tujuan kita belajar hari ini yaitu akan berguna bagi kalian di masyarakat, di rumah, baik hari esok dan mungkin masa yang akan datang. Apalagi kalian kan masih muda toh? Ya. Nah, kalian baru kelas 10, belum 11, belum 12. Misalkan ada supir motor yang main mata dengan kalian yang cewek, maka kalian mulai berpikir dalam timbul pikiran toh? Ya Pak. Bagaimana solusinya untuk menghadapi tantangan ini sehingga kalian bisa tamat sampai lulus SMA misalnya begitu. Ya toh, menolak secara halus atau bagaimana menghindari bahwa kalian harus fokus dengan pendidikan dan masa depan, sehingga ada tantangan di luar kalian bisa abaikan, atau pergaulan yang salah mungkin bisa membuat kalian jatuh di dalam lubang atau terantuk begitu. Nah, dari materi hari ini bisa membawa kalian ke pemahaman yang baik bagaimana juga mengatasi suatu persoalan, ya toh? Ya, mungkin sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi cukup paham ya? Ya Pak. Oke. SMA Negeri 2 Takari. Jujur, disiplin, pasti sukses. Sekali lagi SMA Negeri 2 Takari. Jujur, disiplin, pasti sukses. Ya, terima kasih.
baru. Ya. Ya Kak. Ya Kak. Oke. Satu, pimpin doa dan kita pulang. Bapak minta yang laki-laki saja. Tadi itu perempuan toh? Iya, ini siapa dulu? Richard. Richard toh? Richard yang mana? Kamar pimpin doa. Di depan. Ya, terima kasih Richard. Silakan. Siap.